Aku yang dikasihi, Engkaulah pelita diri ini, menerangi hati nurani. Moga dirimu dirahmati, menerangi hati nurani. Moga dirimu dirahmati. Allah إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. Rabbi shrah li sadri ya Allah wa yassir li amri ya Rahman wahlul 'uqdatam min lisani rahim yafqahu qawli ya dzal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikannya kesehatan, kekuatan iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama. Selawat berangkai kali salam semoga disampaikan kehadiran junjungan kita Nabi yang agung Rasul pilihan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita selalu berselawat kepada beliau, syafaat kita harapkan yaumil akhir amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita membuka kitab Nurun Nafis dan kitab Sirul Asrar. Dua kitab kita lanjutkan di sini. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Sebelum Allah menciptakan manusia, menciptakan Adam, Allah berfirman kepada para malaikat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat, Al-Quran yang ngomong, Allah yang ngomong. Apa kata Allah? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Yakni maksudnya mengganti aku. Hati-hati ya, kalau tak paham makanya kaji thariqah ini berbeda dengan kaji fikih. Jauh jarak, langit dan bumi tak masuk di akal. Tapi siapa yang tak yakin, siapa yang tak percaya, tanggal di mana? Ini bahayanya. Yakni maksudnya mengganti aku untuk melaksanakan hukum-hukumku di muka bumi. Nah, itulah khalifah. Kalau saya yang ngomong mungkin kalian tak percaya, tapi kalau Allah yang ngomong, apabila kalian tak percaya, tanggal iman kalian. Yakni maksudnya mengganti aku untuk melaksanakan hukum-hukumku di muka bumi. Yakni maksudnya mengganti aku. Jadi jadinya Adam itu daripada Nur Muhammad. Pada hakikatnya Allah menjadikan Nur Muhammad dulu, baru ada Adam itu. Cuma iblis itu, Said al-Malaikat itu tak mau dia bersujud kepada Adam karena dia memandang Adam. Tapi dia tidak memandang wajah Adam. Dia memandang Adam makhluk.
Paham-paham kan? Paham betul. Inilah kaji ma'rifah. Inilah tasawuf. Bukan tasawuf hanya dikiaskan aja, tak mau deh gitu. Baca udah, tak mau deh gitu. Membuka tasawuf nih mesti di dalam bertorikoh. Bertasawuf tidak bertorikoh tak jadi. Bertorikoh tak bertasawuf tak jadi. Jadi kalau tasawuf itu mana jalannya? Bertorikoh, arti torikoh itu jalan. Jalan apa? Jalan menuju kepada Allah. Itu mestinya dia mesti paham. Maka jarak antara ilmu mengenal Allah ini antara langit dan bumi. Berat untuk dicerna. Makanya banyak orang yang tak paham dengan ilmu ini. Satu ya, Al-Baqarah ayat, ingat. Yang kedua, di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 29 Allah berfirman, "Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruh." Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan ke dalamnya ruhku, Allah. Yang ngomong juga Allah. Kalau saya mungkin kalian tak yakin, tapi kalau Allah yang ngomong, kenapa ini tidak dibuka? Kenapa ini ditahan-tahan? Kenapa para ulama kita, para ustaz kita tak mau membuka ini? Oh, nanti orang berlari, ya. Apa lari pula? Kalau sudah Allah yang bilang. Berarti kalau dia lari, berarti dia lari daripada kenyataan Allah. Tak mau dia begitu. Untuk apa kau dijadikan oleh Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak akan kujadikan jin dan manusia itu hanya untuk mengabdi kepadaku. Berarti kita kan tujukan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah, menyembah Allah, bermakrifah kepada Allah. Setiap menyembah, setiap dia mengenal, pasti dia sudah bermakrifah. Barulah dia awalnya makrifat, barulah bermula agama itu mengenal Allah, baru dia masuk. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, maka kata Allah, wahai malaikatku, aku ingin menjadikan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Arti khalifah itu pengganti, pemimpin. Maka kalau kita sudah khalifah, nanti yang sudah takkan khusus belajar dengan baik-baik. Jangan hanya sekedar takkan khusus saja. Belajarlah baik-baik. Betul-betul adab jaga pada guru. Jangan tak beradab. Al-adabul qabla ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Berilmu tak beradab tak jadi. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi, pemimpin, yakni maksudnya mengganti aku. Barulah dia buka lagi, huwal awalu, dia yang awal, awalnya Allah, huwal akhiru. Huwal awalu, dia yang awal, tiada permulaan, tak ada mulanya Allah. Awalnya Allah, huwal akhiru, dia yang akhir. Huwal awalu, dia yang awal, tiada permulaan, yang akhir tiada berkesudahan. Awalnya Allah, akhirnya jangan akhirnya engkau. Ini terbuka misalnya Muhammad. Kita kaji ini suka deh. Elok kaji deh, elok. Perhatikan betul-betul. Makanya saya bilang, tolong adab. Kalau kalian tak beradab, takkan dapat laduni itu. Ini kita kan nak mencari laduni. Kalau kitab sampai di mana lah utak kita bisa menguasai. Mana mungkin tak hafal kita, mana? Utang nak dibayar, bini begini, anak ulah begini, lain lagi orang yang mengambil lawak. Itulah kita cerna. Kalau tidak ada ma'unah dari Allah, pertolongan dari Allah. Orang-orang thariqah itu ada namanya ma'unah. Apa artinya ma'unah itu? Pertolongan Allah. Kau hambaku, aku Tuhanmu. Aku Tuhanmu, aku la tahakatun zarratan illa biiznillah. Tiada bergerak satu jara pun kafinya Allah. Yang bergerak itu bukan engkau, aku, kata Allah. Gaduh kita lagi.
yakni maksudnya mengganti aku untuk melaksanakan hukum-hukumku. Adalah hukum. Berarti kalau hukum jatuh ke mana dia? Fikih. Maka orang thariqah itu menguatkan bukan mengurangi fikih, bukan menjadikan fikih. Itu bukan orang thariqah. Itu kalau orang seperti itu tinggalkan. Kan ada juga kita dengar sudah berthariqah, enteng fikih itu buat hilang. Tak bisa, karena adalah hukum. Hukum itu dari siapa? Berarti kalau kau hilangkan fikih itu berarti kau menghilangkan hukum Allah. Mana mau gitu. Berarti kita nih satu dia jahar, satu dia sir, ya jahar, satu sir, satu nyata, satu batin. Huwal awalu, dia yang awal, tiada permulaan, ada mulanya Allah tuh. Huwal akhirul, tiada ada yang akhir, tiada berkesudahan. Awalnya Allah, akhirnya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham? Datang dari Allah kembali. Macam mana cara kita kembali kepada Allah? Datang kita dari Allah. Bagaimana cara kita kembali kepada Allah? Kalau tidak berthariqah, maka hukum berthariqah itu wajib ain. Karena kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah. Apa datang dari Allah? Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan ke dalamnya ruhku, berarti yang datang, yang kembali, paham? Jangan bodoh. Berthariqah mesti cerdik. Ini mohon maaf siap yang baru ya, jangan terkejut. Saya gini ngomong, mak ustaznya marah-marah nih, sudah datang lagi. Terserah lah, aku tak bisa, aku pulang. Bukan aku marah, memang begini dia, pembawaan cuma lah. Ini pun dipasang di YouTube nih. Tapi macam mana, begitulah karakter gua. Supaya kita paham, mengenal Allah itu, menyembah Allah itu paham. Huwal awalu, dia yang awal, tiada permulaan, dia yang akhir, tiada awalnya Allah, akhirnya huwal awalu wal akhiru wal zahiru. Pasangkan dia. Wal zahiru, dia yang zahir. Bagaimana melihat yang zahir? Kau pandang dirimu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Sesungguhnya siapa yang mengenal dirinya maka mengenal akan Tuhannya. Maka di mana kadang-kadang kita pandang melihat pahamlah berthariqah ini. Kalau ngerti nangis lihat. Kalau ngerti perjalanan, kalau memang kita tahu hakikat zikir itu nangis. Karena tak ada diriku. Diri kau itu tak ada. Kalau kita paham, kalau sampai ke tingkat ini, zikir kita paham, akan nangis kita. Ketika kita mengambil baiat, ketika kita takbir itu nangis kita. Maka dalam kitab Miftahus Sudur, bergembiralah kamu dengan baiat yang telah engkau terima. Kalau kita rasakan waktu melari, la ilaha, kau akan nangis di situ. Pasti menetes air matamu di situ. Karena kita nak mencari ya ayat Tuhan nafsul mut, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang. Kenapa jiwa itu udah tenang dia? Karena ada alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Berarti zikir puncanya ibadah. Zikir adalah lokomotif semua amal ibadah. Puasa tidak ada zikirnya, nol. Puasa tak ada zikirnya, nol. Haji tidak ada zikirnya, nol. Syahadat tak ada zikirnya, nol. Salat tidak ada zikirnya, nol. Apa arti zikir? Aqimis salat dzikri. Dirikan salat untuk ingat aku. Kau salat tapi tak ingat. Qalbu qawli fasad ta'rif ta'a. Baru salat. Baru sempurna salatmu, mi'rajlah salatmu. Allahu Akbar.
Contoh, waktu tahiyat awal. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bangkit kan? Allahu Akbar. Tadi ashhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad. Barulah dia naik lagi Allah. Naik lagi tidak? Naiklah alif tu, berdirilah alif tu Allah. Jadi sudah bersaksi, naik lagi dia Allah. Paham kan? Sedap kaji itu kalau memang kita paham. Kalau tak paham, payah. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruh. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya, kusempurnakan, ada kuping, ada mata, ada telinga, segala macam, rambut, wajah, lutut, kaki, semua, sendi-sendi semua, tulang sumbi semua, maka kutiupkan ke dalamnya ruhku. Kalau sudah Allah tiupkan ruh ke dalam kita, berarti yang bergerak itu pada hakikatnya siapa? Pada zahirnya betul engkaulah. Kita sandarkan dalam Quran yang nuani, Al-Baqarah ayat 30 dengan Quran surah Al-Hijr ayat 29. Ingat itu. Nanti makanya putar YouTube tuh. YouTube kita namanya Forum Ikhwan Ahwat. Itu YouTube kita. Buka. Ya nampak di situ. Saya tak bisa pula ngomong pelan. Kadang-kadang yang nonton pun apa ya Ustaz ini marah-marah. Saya pun tak pandai. Udah dari tadi saya bilang jangan marah, jangan marah. Ustaz tegas. Kadang-kadang saya pun refleks supaya kita paham mengenal. Biar senyum mati itu besok. Besok nak mati, besok wajah siapa nak kau bawa? Wajah siapa nak kau ikut? Wajah mak kau? Setan. Wajah ayahmu? Setan. Bukan mak ayah dan mak ayah kita setan, bukan. Bukan kita kata sekira Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Waktu nyawa sudah dihorir, maka datanglah ayah. Wahai anakku, aku dulu membesarkanmu, aku sayang kepadamu, maka ikutilah aku, matilah engkau secara Yahudi. Ayah itu mengajak mati Yahudi. Datanglah mak, ibu, wajah ibu itu. Wahai anakku, tetekku membasahi dirimu, perutku menadahimu, pahamu memangku engkau. Matilah engkau dengan agama nas. Tolak semuanya itu. Makanya harus dari awal kita tolak la ilaha. Makanya tak boleh kita menyambut malam tahun baru. Tahun baru Masehi itu jangan. 1 Januari malam 1 Januari itu rubahlah usah. Usah. Tak salah main-main begitu tuh. Kalau nak acara bakar ikan, malam lain kan banyak. Tak usah bertunggu pukul 00. Takut nanti waktu menghadapi sakaratul maut di situ datang. Jadi apa hikmahnya kita untuk membasuh wajah? Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Waktu membasuh wajah, apa maksudnya? Ya Allah, putihkan wajahku seperti putihnya cahaya. Jadi wajah yang mana nak dibawa besok aku nak mati? Kita ini kan akan pulang. Maka tadi kita semalam dalam kitab At-Tazkirah, dunia ini tidak ubah seperti orang terasing, sebagai orang penyeberang jalan. Tak lama orang kita di situ tuh. Kita ini hanya tempat berteduh hanya sekejapnya kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang sudah. Dulu kita tak paham. Bagus duit itu kau sedekahkan pada anak yatim. Kau kasih fakir miskin makan. Mak kau dapat, ayah kau dapat, kau dapat. Karena sedekah itu menolak 70 pintu kejahatan. Jangan takut sedekah.
Sedekah itu kata Imam Ghazali menolak 70 pintu kejahatan. Keluargamu selamat, apalagi yang sudah walaupun baru itu yang sudah nggak usah diikutin. Kalau ngajak duluan, perlu, karena khawatir nanti situ tiga agama di situ, Yahudi, Nasrani, Maju. Kalau yang trompet itu apa namanya? Yahudi, yang bakar apa namanya? Majusi, yang lonceng itu apa namanya? Baru Nasrani. Mana Islamu? Kenapa malam 1 tahun baru Islam, umat Islam senyap semua? Kenapa? Dan tolong kita juga aqua tak usah dibeli lagi. Kenapa saya bilang aqua tak usah beli? Itu ada saham Yahudi di situ. Persen itu kemana? Untuk membunuh kaum kita Israel yang di Palestina. Stop. Cari air yang dibuatkan oleh Indonesia. Karena MUI, Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan haram membelinya sudah. Itu dah ada saya posting ke Facebook. Paham bertorikoh nih. Bertorikoh itu jalan menuju kepada Allah. Torik itu jalan. Besok kalau umrah atau haji, torik kata orang Saudi Arabia itu. Arti torik itu jalan. Kemana berjalan nih? Menuju pada Allah. Bukan kita nih berjalan saking kemana tidak menuju pada Allah. Bukan, salah kau. Yang berjalan itu adalah ruh. Jadi kalau ruh ini mesti ada guru yang membimbing. Tak bisa kau sendiri. Laulau murabbi arabtu rabbi, kalau tidak karena guruku aku tak akan berjumpa dengan Tuhanku. Bisa kita sendiri? Tak bisa. Mesti berguru, itulah pemimpin. Pemimpin jadi apa namanya? Khalil. Durhaka kau kepada pemimpinmu. Berarti sama dengan kau berdurhaka kepada Allah. Tak bisa. Dalam bertorikoh ini mesti cermat kita. Kita orang bertorikoh jangan banyak ngomong. Qalbu hidup terus. Makanya waktu ngambil wudu, ya Allah, waktu masuk kuping apa? Sebelah kanan. Masih ada yang ingat? Janganlah tak ingat. Ilmunya aku kasih. Makanya ilmu ini jangan hanya dicatat. Ya Allah, perdengarkan aku yang baik. Makanya nanti kalau ada muadzin azan, kau jangan ngomong. Allahu Akbar. Kau cakap, berarti kau tidak mendapatkan kebaikan dari Allah. Maka salat pun dilarang waktu azan. Itulah fikih. Karena fikih itu ketentuan hukum. Allahu Akbar. Apa sambutan kita? Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa sambutan? Yang berbeda dua ya. Hayya 'alal shalah. Kalau secara fikih yang manggil itu mu'ah, secara hakikat yang memanggil hayya 'alal shalah, mari salat. Karena yang punya salat itu siapa? Qasad ta'arif. Berpaham bertorikoh. Jangan tak paham, mengerti betul-betul. Maka saya bilang kalau kita mengerti dengan kedudukan la ilaha illallah ya Allah, sujud syukur kita. Kalau orang yang paham tentang masalah baik anda atau talqin ini, sujud syukur daripada kita. Sujud syukur diri dia. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kenapa? Karena kau sudah masuk dalam benteng. Siapa yang masuk dalam bentengku kau aman kata Allah. Siapa yang masuk dalam kalimah bentengku dia aman. Itu yang kita cari. Kita tak sanggup. Mancis saja kita bakar ujung jari kita sudah tak sanggup kita. Tapi dengan adanya la ilaha, maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, apa kata Nabi Muhammad SAW? Inna Allah ta'ala harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha. Bahwasanya Allah Ta'ala itu mengharamkan api neraka menjilati orang-orang yang berkata la ilaha yang ditujukan hanya kepada Allah semata. Bagaimana cara kata ilmunya? Kau tujukan kepada dirimu. Sedangkan hadis tadi, Inna Allah Ta'ala harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah
yabtaghi bidzalika wajha, bahwasanya Allah Ta'ala itu mengharamkan api neraka menjilati orang-orang yang berkata la ilaha illallah, yang ditujukan hanya kepada Allah semata. Bagaimana cara engkau menunjukkan kepada Allah semata? Kok ada tanda-tanda? Bisa? Itulah perlu zikir itulah perlu zikir nafikan. Kau buang keakuanmu, buang, bukan membuang diri. Diri ini untuk menunjukkan adanya Allah. Keakuan kau buang. La ilaha illallah. Buang keakuanmu, kau buang. Belum bisa, terus kau buang. La ilah. Makanya zikirnya tolong jangan didahului. Sama ikuti imam. Al-imamul junnah. Ikuti imam. Jangan selera kita bawa. Ikutin. Jangan dengan nafsu berzikir tuh, ikutin. Keluarkan kalam tuh, jangan kalam kau. Yang berlaku tiada lain kalam. Berapa sifat yang diberikan oleh Allah? Berapa sifat 20. Makanya mesti belajar sifat 20. Itulah usuluddin. Baru nanti dia dipecah. Yang diberikan oleh Allah kepada kita berapa sifat? 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Tadi waktu engkau tadi la ilaha, hakikatnya kalam siapa? Kalau tidak kau lihat dengan bertorifah, maka kalam kau lah yang bercakap. Paham Pak Samsul? Jangan terangguk-angguk. Saya tak mau terangguk-angguk, mesti paham. Angguknya ada 2 nih. Kalau tidak paham, cepatlah Ustaz. Ngaji di sini mesti paham. Saya tidak marah. Jangan bilangkan nanti saya bukan. Saya bersyukur kan? Bersyukur kalian mau datang kemari. Berarti kita sudah dipilih oleh Allah. Kita dipilih oleh Allah. Banyaknya kampung-kampung ini kenapa tak hadir? Memang belum dimaui Allah, belum dikehendaki oleh Allah. Berarti kita yang dikehendaki oleh Allah. Alhamdulillah. Masuk benteng. Makanya nanti waktu kita di acara Malakiban nanti, saya akan ngomong sepatah 2 patah kata. Siapa yang mau ngambil talqin, saya akan telepon di pusat. Kapan mereka bisa? Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya, sempurna. Malaikat disempurnakan oleh Allah tidak? Tidak. Kita disempurnakan oleh Allah. Sampai ada kita bersifat iradat kehendak di situ. Malaikat mana ada? Tapi sampailah beribadahmu, sampailah ke wilayah malaikat tadi tak ada sifat iradat, makanya tak mau makan, tak minum, tak tidur, tak ada sawat segala macam. Kita diberikan oleh Allah satu sifat lagi, apa namanya? Iradat. Maka berpasanglah sifat kudrat dan kudrat kuasa, iradat diberikan oleh Allah. Kita kuasa untuk bisa berjalan kemari. Udah? Kuasa Allah tidak tuh. Dipasangkan oleh Allah sifatnya yang sifat apa iradat? Kita kudrat tadi kuat dengan adanya tenaga kuat berjalan. Berarti adanya kudrat Allah. Ditambah oleh Allah sifatnya lagi, sifat Allah itu apa iradat? Berarti kita dikehendaki Allah kan tidak? Syukur tidak? Sama, menurut ilmu itu kayak azan tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kalau azan suara tawa itu biar jauh jaraknya. Karena selagi ada yang mendengar itu semua akan bersaksi besok. Makanya kata Imam Ghazali, muazzin tuh lehernya waktu hari kiamat panjang dari situ. Jadi bagi orang berilmu, setiap pokok-pokokan tumbuh-tumbuhan kau lewati menjadi saksi besok. Ya Allah, dan kau siksa Allah, aku menjadi saksi kata pohon-pohon. Itu kelebihan orang berilmu. Buka kitab Fathul Bari karangan Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang masalah kaki yang berdebu itu diharamkan oleh Allah, dimasuki oleh Allah dalam api neraka. Cukup dah dulu. Lu nggak bisa? Saya tak bisa saya pelan. Kalau pelan garang melalau dia.
jangan paksa. Kalau suruh Allah berhenti, nanti melalau. Ini soalnya di YouTube. Nanti kalau salah nanti tidak akan jawab. Berarti ilmu itu sabunnya. Jangan dipaksa. Kalau ilmu kita, naik. Naik kuping tuh, aku yang berilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Mereka adalah pewaris surga, manusia yang disayangi Allah. Alangkah indah